Diceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi telah berkata, Hadatsana Jumay'u bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi qala. Dan diceritakan juga kepada kami dari Jumai bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi qala, di mana didikte atas kami dari kitabnya. Berkata dia, akhbarani rajulun min bani Tamim, aku itu mendapat kabar dari seorang laki-laki kelompok Bani Tamim. Siapa dia? Min waladi Abi Hallah, anaknya daripada Abu Hallah. Siapa itu Abu Hallah? Abu Hallah itu pernah jadi suaminya Siti Khadijah sebelum Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah. Jadi Siti Khadijah itu pernah punya laki 2 orang sebelum nikah sama Nabi. Laki yang pertama dapat anak 2, laki yang kedua dapat anak 1. Ama Nabi, Siti Khadijah itu dapat anak ada berapa anaknya Nabi? Sama Siti Khadijah ada berapa? Siapa aja coba? Itu ngapa? Ya Pak itu. Ada 6 apa ada 7? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Siti Fatimah. Berapa tuh? 7. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 6. Ibrahim kagak masuk karena Ibrahim meninggalnya menurut sejarah itu masih di umur kandungan sekian bulan, tapi tetap masih masuk catatan dalam riwayat sejarah yang lain. Anak Nabi 7 tambah 3 jadinya 10. Anak tirinya 3, anak kandungnya 7. Jadi Khadijah itu pernah punya suami namanya Abi Hallah, yukanna Aba Abdillah, yang dikenal dengan Aba Abdillah. Abu Hallah tuh. Terus Abu Hallah ini punya anak namanya, yang waktu menikah sama Siti Khadijah itu dapat anak 1 namanya Hinda bin Abi Hallah. Itu anaknya Siti Khadijah tuh, anak tirinya Nabi. Anil Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini siapa? Sayyidina Hasan. Bukan Hasan itu bukan. Hasan bin Ali berarti anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti siapa Hasan? Cucunya Nabi, anak daripada Siti Fatimah. Kan ada Hasan, ada Husain. Hasan ini nanya sama anaknya Abu Hallah, namanya Hinda bin Abi Hallah. Nanya sama anak tirinya Nabi,
Nanyanya bagaimana ini Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan ngapa nanya tentang Nabi? Karena Sayyidina Hasan ini waktu Nabi meninggal, Sayyidina Hasan umurnya baru sampai di 6 tahun. Jadinya kurang tapi tenget kalau ngelihat bagaimana wajah engkoknya. Kira-kira kalau 6 tahun, kalau udah umur udah gede, inget enggak wajah engkongnya? Kagak pasti dia, karena baru umur 6 tahun. Jadi Sayyidina Hasan waktu wafatnya Nabi, Sayyidina Hasan umurnya baru 6 tahun. Makanya dia nanya tuh, bagaimana sih wajah engkong saya? Begitu bahasanya kan. Nanyanya sama anak. Di sini disebutin sa'altu Khali Hinda bin Abi Hallah. Saya itu nanya, kata Hasan sama paman saya. Siapa paman saya? Itu Hinda bin Abi Hallah. Hasan manggilnya paman. Kalau paman bahasa kita apa? Mama. Dia nanya sama mamangnya. Siapa mamangnya Sayyidina Hasan? Hinda bin Abi Hallah. Nanya buat ngapain? Nanya an hilyatin nabiyyi wa ana ashtahi an yasifali minha syai'an ata'allaku bihi. Saya ini pengen tahu bagaimana sih engkong saya itu, mukanya, rambutnya, tingginya, postur tubuhnya bagaimana. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu banget bagaimana rambutnya engkong saya, bagaimana badannya engkong saya. Tuh, cucu yang perhatian sama engkong. Ada nggak zaman sekarang yang romannya cucu kurang tapi ngeroin sama engkongnya? Ada apa kagak? Belum ngerasain punya cucu sih. Coba daftar kalau ngerasain punya cucu. Biasanya tuh engkong sama cucunya lebih sayangan cucunya sama anak derek. Bentar dah ngerasain. Ini Sayyidina Hasan nanya nih karena nggak ingat wajahnya Nabi, nggak ingat bagaimana posturnya Rasulullah, nggak ingat bagaimana tingginya engkongnya, nggak ingat. Nanya dia sama Hinda bin Abi Hallah, karena Hinda bin Abi Hallah itu orang yang paling pintar kalau nyeritain orang persis kayak ada orangnya di sini. Tuh, keahlian daripada Hinda bin Hallah kalau ditanya soal si Fulan, dia tuh nyeritainnya lengkap, seakan-akan si Fulan ada di situ. Tuh keahliannya tuh. Makanya dia disebut wakana wasofan. Adalah Hinda bin Hallah itu wasofan. Wasofan itu pinter banget. Walaupun nggak ada orangnya, pas lempengan ditanya, itu tadi tukang sayur orangnya bagaimana sih? Pas ditanya begitu dia persis banget nyeritain. Pokoknya kalau pengen beli kangkung rada murahan, ini tukang sayurnya rambutnya gondrong. Itu diceritainnya cakep banget itu. Seakan-akan itu ada orangnya di situ. Pokoknya begitu dah. Ntar kalau ketemu tukang sayur itu, pokoknya udah kalau beli bawang itu ntar disuruh ngupas dapat 700.000. Saya pengen juga tuh ngupas bawang. Ya, sekilo 700.000. Ya sama-sama kita daftar buat ngupas bawang. Ya namanya orang kadang-kadang kan kepleset. Jangankan kita presiden aja bisa kepleset ya. Maklumin aja. Enggak, bukan omongan saya itu. Karena omongan saya direkam. Namanya gue presiden. Jadi begini nih, kata Hinda bin Abi Hallah,
Karena Rasulullah fahman mubakhaman. Pas ditanya Hasan, Hasan, itu kalimatnya. Karena kan dia ponakan ya. Iya kan mamang yang ngomong. Ya Hasan, begini nih, Kong. Nabi itu pertama fahman mubakhaman, punya jiwa besar, terus berwibawa. Jadi orang kalau melihat Nabi, bawaannya segen aja, tapi merasa terlindungi. Itu Nabi itu pertama. Terus Nabi itu ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Nabi itu wajahnya sering banget keluar sinar. Jangankan di tempat gelap, ada di tempat terang sekalipun wajah Nabi itu terang. Ini kayak ibu-ibu nih, wajahnya terang semuanya karena kesorot lampu. Nabi itu jangankan di tempat gelap, di tempat terang aja wajahnya ngeluarin sinar. Ini kata siapa nih? Kata siapa? Kata Hinda bin Abi Hallah. Sampai-sampai itu wajahnya Nabi Lailatul Badri, seperti bulan purnama. Bulan purnama terang apa kagak? Jadi wajahnya Rasulullah itu selalu terang kelihatannya. Tuh yang kedua, kalau pengen ngerasain bagaimana wajahnya engkau. Ini Hinda bin Hallah ngomong sama Sayyidina Hasan. Terus ditanya lagi, rambut engkau saya bagaimana? Kata rambutnya Nabi bagaimana? Gitu. Rambutnya Nabi bagaimana? Jangan rambut dulu dah, tingginya Nabi. Ini harus kenal bagaimana Nabi kita. Bagaimana sih ini urusan? Cinta sama Nabi apa kagak? Udah pernah ketemu Nabi apa belum? Ibu cinta nggak sama laki? Ibu cinta nggak sama suami? Agak. Bapak cinta nggak sama istri Pak? Ya kalau dia sama bini sama laki aja kurang cinta, berarti dia nggak cinta sama Nabi. Jadi kalau ada orang laki yang cintanya kagak tulus sama bininya, berarti dia kagak dicintai sama Nabi. Rasain dulu. Begitu juga bini. Bini yang roman yang kalau pas lempengan dibagi duit doang cinta. Ada gak bini begitu? Ada. Kagak dibagi duit meremut, ada gak bini begitu? Ada apa kagak? Jadi bini sih begitu. Capek meremut mulu, ngapain diperemutin? Bener kagak? Bodoh amat kalau dibagi duit dia mau kagak, kayak yang penting Ibu kira nggak dibagi duit sama laki? Enggak. Jadi kalau tingginya Nabi itu atwalu minal marbu. Tingginya Nabi itu tinggi di antara orang-orang yang pendek. Tinggi di antara orang-orang
pendek. Wa aqsaru minal musajjabi, pendek di antara orang-orang tinggi. Nah, kira-kira bagaimana nih maafnya? Berarti tingginya Nabi tinggi pada umumnya manusia. Enggak kayak Nabi Adam tuh tingginya. Kalau Nabi Adam kan tingginya 60 zero, sekitar 7 meter. Nabi Adam tingginya 7 meter. Ibu mau nggak punya laki 7 meter? Kira-kira kalau laki kita 7 meter loh. Mana ngebayangin aja. Kalau laki buat 7 meter berarti bagaimana itu ya? Kalau Nabi Adam 7 meter, Nabi mah kagak. Biasa aja, tinggi pada umumnya manusia. Berarti pendek kagak, tinggi juga kagak. Terus rambut engkong bagaimana rambut engkong? Begitu. Engkong saya rambutnya bagaimana? Dijawab sama Hinda bin Hallah. Rambutnya Nabi itu rojilus sya'ri, rambutnya kagak keriting, kagak lurus, kagak keriting, kagak lurus, tapi bergelombang. Gelombang berarti antara keriting sama lurus. Jadi kagak keriting tuh rambutnya Nabi, bergelombang. Inin parokot akikotuhu parokoha. Nabi itu kalau menyisir, Nabi itu kan rapi orangnya. Jadi kalau ada orang laki itu rapi bawaannya, itu udah ngikutin sunnah Nabi. Tuh orang laki gak pas lempengan keluar rumah kelimis mulu, kelimis jadi bini jangan kebangetan curiga. Berarti itu laki lagi ngikutin sunnah Nabi itu nyisirnya kalau habis nyisir itu in parokot akikotuhu parokoha, dibelah dua. Jadi nyisirnya kalau Nabi itu dibelah dua. Karena rambut Nabi itu sampai kuping, rambutnya Rasulullah. Tapi nggak nutupin telinga, sampai di telinga doang. Lagi tebel rambutnya, rambut Nabi mah. Dibilang hitam ya kagak, dibilang merah kok kagak. Jadi rambut Nabi itu hitam kecoklat-coklatan gitu. Kulitnya Nabi hitam kagak, sawo mateng kagak. Sawo mateng, kalau sawo mateng itu hitam kecoklat-coklatan. Kalau kulit kita hitam butek. Jadi kulitnya Nabi itu bersih, putih, bersih, tapi ada kayak muncul kemerah-merahan. Tapi muncul kemerah-merahannya bukan kayak kulit putih orang bule, bukan. Itu kan ada kulit putih orang bule tuh, putih tapi keluar merah, enggak begitu.
Nabi mah kulitnya bersih, tapi kadang muncul kemerah-merahan tuh kulitnya Nabi. Rambutnya bergelombang kayak lagu Arabik tuh. Lagu Arabik. Bagaimana? Wa illa fala yujawizu sya'ruhu sahmata udunaihi idza huwa waqfara. Kalau Nabi lempengan kagak mau nyisir itu rambutnya, dibiarin ke Nabi rambutnya berjuntai-juntai sampai deketin dua telinganya, tapi tetap kelihatannya rapi. Nggak ada manusia paling ganteng kecuali cuma Nabi doang. Kagak ada. Laki kita ganteng apa kagak, Bu? Ganteng menurut ibu, belum tentu ganteng menurut orang lain. Tapi kalau Nabi tuh siapa aja ngeliat, yang laki yang perempuan, sampai ada nih, sampai ada perempuan tuh saking terlenaknya dengan gantengnya Rasulullah, itu lagi ngiris bawang, sengaja nungguin Nabi lewat. Dia cuma pengen ngintip dari lubang pagar, ditungguin tuh Nabi lewat. Dia sambil masak, sambil motong-motong bawang. Nabi lewat, kagak berasa itu tangannya dipotong. Bayangin. Kita kalau lagi masak, laki kita lewat, laki dipotong. Habis kita dikentak mau gini kita. Ribet sih yang mari-mari. Itu saking gantengnya Rasulullah. Jadi udah gak ada yang ngalah. Kegantengan Nabi itu sama makhluk manapun. Secara fisik sempurna, secara penciptaan sempurna. Makanya di dalam perawi itu, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanal khalqa wa khuluqa. Sebaik-baik penciptaan dan sebaik-baik bentuk. Udah gak ada lagi dah. Makanya nikmat paling besar, rahmat paling agung, cuma karena rahmat itu adalah dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saking begininya di Nabi itu, saking diribut-ributinya. Nabi itu suka tidur di rumah Ummu Sulaim, suka ngasoh di atas tikernya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu depannya ada tiker. Tikernya bukan kayak tiker kita sekarang, pelepah korma. Nabi itu kalau habis bangun tidur, karena di atas daun korma itu kan keringatnya ngucur, ngembeng di daun korma, direbutin nama perempuan. Itu Ummu Sulaim masukin keringet tuh ke lubang-lubang ke dalam botol kecil, dikumpulin tuh keringetnya Nabi. Karena keringetnya Nabi pertama jadi obat, terus wanginya gak pernah hilang. Nabi lewat nih 3 kilo, Nabi udah jauh, wanginya masih ada. Itu keringetnya Nabi, makanya keringetnya Nabi itu jadi obat. Makanya Siti Aisyah itu mukanya kemerah-merahan karena sering kena keringet Nabi. Kayaknya ibu tuh kalau pengen punya pengen kelihatannya cakep aja, laki pulang ngojek dan laki lagi dicetak lebih berat, laki-laki langsung sedot keteknya, tempelin tuh di muka kita, insya Allah tuh 3 hari muka kita angus. Saking
Luar biasanya Rasulullah. Yang selanjutnya, azajul hawajibi sawabidha bi ghairi qalan wasi'ul jabin. Alisnya Nabi ini, alisnya Nabi itu melengkung kayak bulan sabit melengkungnya, cumanan kagak jadi satu. Orang Arab kagak resep kalau ada orang alisnya jadi satu. Ada gak? Ada gak orang yang alisnya jadi satu? Ada. Nabi mah kagak, melengkung tuh alisnya, tapi kayak jadi satu. Makanya kalau jadi perempuan, alis jangan suka dicukur-cukur. Sebab nyukur alis itu hukumnya haram. Udah biarin aja mau tumbuh yang kagak ya. Jangan apalagi sampai ditato-tato tuh alis. Makanya kalau emang nggak punya alis, kalau pakai sifat alis yang rada mahalan. Kalau sifat alisnya rada murah, takutnya kondangan turun hujan. Ya bisa lumer itu alis. Iya. Jadi kalau nyifat alis itu mau dengdek ya mau apa gitu biarin aja. Jadi jangan dicukur-cukur. Gak boleh. Apalagi sampai diukir-ukir. Kan zaman perempuan zaman now begitu ya. Ibu memang dari soalnya kagak ada alis ya udah jaget. Biarin. Kalau pakai sifat alis gak apa-apa. Tapi kalau sampai diukir-ukir itu haram hukumnya. Yang selanjutnya, aknal irnain. Nabi itu hidungnya mancung. Sampai saking mancungnya, saking mancungnya lahu nurun ya'lu. Kalau orang ngelihat dari jauh tuh seakan-akan mancungnya itu ngeluarin sinar. Saking mancungnya tuh hidungnya Nabi. Ya orang sini kok hidungnya pada mancung? Belum mancung ke dalam. Bagusnya hidung kita kagak mancung. Bener kagak? Coba dah kalau sampai mancung. Coba dah kalau sampai mancung. Hidung itu masuk anggota sujud apa kagak? Masuk anggota sujud apa kagak? Kagak. Jadi kalau kita sujud, hidung kagak nyentuh tempat sujud, kagak ngapa-ngapa. Makanya hidung kagak masuk anggota sujud, jidat masuk anggota sujud. Ya kalau model orang kampung blok air, hidungnya pada mancung ya. Ya mentok mulu. Lagi kalau ada pantes-pantesnya. Iya kagak ada pantes-pantes. Yang orang hidung mancung mah badan tinggi, tegak tuh begitu, mancung hidungnya, pantes. Ini mana badan cekak begitu, hidung mancung, ini kan gak ada pantes-pantes. Kalau mancung mau makanan roti, kita makanya daun singkong mulu. Tuh diantaranya hidungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit mengambil keberkahan karena kita mengambil berkah daripada 12 Rabiul Awwal. Sudah hampir jam 7:30 ternyata terlewat ya. Mohon maaf, insya Allah bisa ketemu lagi. Yang terpenting bahwa untuk menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini kita baca riwayatnya, kita baca sejarahnya, karena yang terpenting adalah kita bisa mengetahui secara utuh tentang sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi